Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah, zat yang telah memfasilitasi seluruh bentuk nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dengan nikmat itulah kita bisa beraktivitas secara keduniaan dan secara ukhrawi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, malam ini malam perdana setelah Ramadan, kita bisa bersua kembali, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis yang barokah, majelis yang dihadiri dan dinaungi oleh para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di dunia ini dan di dalam jannahnya nanti insyaallah. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan amanah untuk menyampaikan tentang masih adakah Ramadan di hatimu. Topik ini, judul ini masih memiliki korelasi dengan bulan Syawal, bulan yang kita hadapi sekarang ini. Setelah kita menyelesaikan tarbiyah imaniyah kita, seminar Ramadan 29 atau 30 hari, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar ibadah itu tetap terkoneksi. Ittisalul ibadah, ibadah itu harus nyambung. Kalau kita bertanya tentang masih adakah Ramadan di hati kita, maka rasanya baru kemarin Ramadan pergi meninggalkan kita secara zahirnya. Karena memang bulan sekarang adalah bulan Syawal. Wallahu a'lam, apakah kita akan bertemu lagi di Ramadan tahun yang akan datang? Semua itu sesuai dengan perjalanan takdir kita, ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih diperkenankan Allah bersua dengan Ramadan di tahun yang akan datang, atau hadirnya Ramadan tidak bertemu dengan kita karena kita terlebih dahulu meninggalkan Ramadan. Secara maknawiahnya bahwa Ramadan itu tetap ada di dalam hati kita. Karena itulah kemudian biar Ramadan itu tidak berlalu begitu saja, nilai-nilai kebaikan, ibadah, amal soleh yang diajarkan di dalam Ramadan itu, maka memasuki bulan Syawal kita disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan puasa Syawal sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis-hadis sahih yang mu'tabar, yang sangat terkenal. Misalkan di dalam hadis An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, rawahul jamaah illa al-Bukhari wan Nasa'i. Hadis ini juga sama di dalam Sahih Muslim dengan redaksi yang sama. Dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhonya, dia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawalin,
lalu dia mengikuti puasa Syawal setelah Ramadan itu 6 hari di bulan Syawal, baik dilakukan secara berurutan atau dilakukan sesuai dengan kesanggupan dan keluasan waktu. Yang penting selama dalam bulan Syawal, di mana puasa itu dilakukan 6 hari. Kana qasiyamid dahari, maka puasanya sama seperti setahun utuh. Artinya apa jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Biar kebaikan-kebaikan ibadah di Ramadan itu tidak menguap begitu saja. Karena jujur bahwa memasuki Syawal itu terjadi penurunan grafik ibadah. Terjadi penurunan semangat dalam beribadah. Itu jujur dialami oleh semua kita yang hadir di tempat ini. Di Ramadan itu banyak orang mendadak menjadi soleh. Di Ramadan itu banyak orang mendadak menjadi dermawan. Di Ramadan itu banyak orang berubah menjadi memiliki kepribadian yang jauh lebih bagus lagi. Sholat 5 waktunya di masjid, tilawatil Qur'annya biasanya di luar bulan Ramadan hanya beberapa ayat, hanya beberapa lembar. Ada yang mungkin sudah terbiasa pandai one juz, 1 hari 1 juz. Nah di bulan Ramadan itu grafiknya naik, bahkan meningkat drastis. Ada yang kemudian tilawatil Qur'annya sehari bisa 2 juz, 3 juz, 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang lebih. Di bulan Ramadan orang banyak kemudian berbagi orang untuk takjil. Mulai kormanya, tahu berontaknya, ote-otenya, ya, dan yang lainnya. Orang begitu dermawan. Salat tarawihnya, masya Allah. Orang kadang tidak salat wajib, tapi kemudian hadir untuk salat tarawih. Ada juga itu. Saya keliling beberapa daerah di Nusantara ini, saya menemukan begitu. Sama seperti ada orang ya puasa tapi tidak sholat. Ya, ada orang puasa tapi tidak sholat. Ya. Jadi ada orang yang kemudian nggak sholat maghrib, nggak sholat duhur dan seterusnya. Nanti dia hadir sholat isya dan sholat tarawih. Artinya apa jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Memang ibadah itu dipengaruhi dengan situasi, waktu dan kondisi. Allah hadirkan Ramadan itu memang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, berbeda dengan bulan-bulan lain. Dengan janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Riwayat Bukhari wa Muslim. Apabila datang bulan Ramadan, Allah buka seluruh pintu surga selebar-lebarnya. Allah tutup neraka ya, pintunya dengan serapat-rapat mungkin, dan setan-setan dari kalangan jin terbelenggu. Memang waktunya, situasi, kondisinya berbeda, di mana seseorang mengalami peningkatan secara spiritualitas. Banyak orang kemudian berkata, pancen beda ya Ramadan ya. Suasananya, ibadahnya terasa, maknanya terasa berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Sehingga dalam salah satu riwayat, seandainya kalian tahu apa hikmah terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya kalian akan menginginkan 11 bulan itu seluruhnya menjadi Ramadan. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Syawal tinggal beberapa hari lagi. Artinya jarak antara Ramadan dengan Syawal ini kan bulan yang berdampingan. Ibarat kalau pengantin baru belum 1 bulan menikah, lalu pengantin wanitanya atau pengantin lakinya meninggal atau terjadi perceraian. Jujur bahwa masing-masing pasti di dalam hatinya masih terngiang-ngiang, masih teringat
tentang pasangannya yang sudah meninggal atau terjadi perceraian tersebut. Pasti dia ingat. Kenapa? Karena pernikahannya baru seumur jagung. Walaupun diakhiri dengan perceraian yang menyakitkan, tetap hal-hal yang menyakitkan masih dia ingat. Apalagi wanita, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kejadian, hari ini dia bisa ungkit kembali. Saking ingatnya dia simpan rapat-rapat di hatinya. Maka jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan Ramadan. Ya. Secara zahirnya bahwa Ramadan sudah tidak ada, dia sudah pergi. Bulan yang sudah berganti dengan bulan yang lain, yaitu bulan Syawal. Dia akan hadir kembali di tahun yang akan datang. Tetapi secara maknawinya bahwa Ramadan itu adalah pesan-pesan spiritual yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diajarkan oleh syariat ini untuk senantiasa kita pertahankan terus sampai maut yang memisahkan kita. Bukan berarti bahwa kita menjadikan momentum standar Ramadan itu menjadi standar dalam ibadah di luar bulan Ramadan, tidak. Maksudnya bahwa Ramadan itu salah satu bulan yang memang Allah siapkan. Ya, Allah siapkan untuk mengembalikan seluruh potensi kemampuan ibadah kita, sehingga kemudian kita punya nilai, punya warna, punya sibgoh untuk melakukan proses ibadah-ibadah selanjutnya dengan spirit Ramadan tersebut. Artinya ada Ramadan, tidak ada Ramadan, ya tetap kita beribadah kepada Allah, tetap ruku dan sujud pada Allah, tetap berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hidup ini adalah bagian dari sebuah perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Dalam surah Al-Kahfi itu. Harta yang kita kejar, yang kita kumpulkan selama ini, anak yang kita banggakan, apalagi anak-anak yang punya potensi, punya prestasi, semuanya itu adalah zinatul hayatid dunya. Hanya merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang tetap terus-menerus berjalan itu adalah amal soleh yang jauh lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang amal soleh itu menjadi harapan bagi kita. Makanya kemudian puasa itu yang diseru, yang dipanggilkan orang beriman, bukan orang-orang Islam. Harfu nidanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan, man qama ramadanan imanan. Barang siapa yang berpuasa karena motivasinya iman. Orang kalau bangkit, berdiri di malam hari melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, atau salat tahajud atau salatul lail karena iman, semuanya iman. Itu kenapa kemudian orang beriman itu dimotivasi dengan nilai-nilai kebaikan. Karena memang tingkatan iman itu manusia tidak sama. Imannya para nabi dan rasul tidak sama dengan imannya sahabat. Imannya sahabat tidak sama dengan imannya tabi'in. Begitulah seterusnya. Iman yang dimiliki oleh salafus saleh tidak sama dengan iman yang kita miliki di mutaakhirin, kita yang di akhir-akhir ini. Makanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kan fluktuatif dia. Naik, turun, pasang, surut. Yazidu bi ta'ah, dia naik karena ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil maksiyati, dia mengalami degradasi, penurunan grafiknya ketika kita melakukan input kemaksiatan. Jadi dia agak stabil iman itu. Naik turun begitu. Kadang kalau kita lagi kencengnya, wah semangatnya baca Quran bisa sekian juz. Kadang
Kadang kemudian mau menghafal satu surah apa yang pendek begitu. Wah, semangat sudah. Nanti kemudian ada fluktuatif, dia turun. Ya. Quran gak disentuh. Mau hafal, mau baca Quran susah. Ya, banyak urusan, banyak acara dan seterusnya. Akhirnya Quran gak dibaca. Ya begitu iman. Beda dengan orang-orang yang mukhlis, orang-orang ikhlas. Orang ikhlas gak dimotivasi. Karena memang dia sudah punya motivasi internal. Goyah tujuan yang ibadah yang dilakukan, dia sudah ngerti, sudah tahu. Dia gak butuh lagi. Dia hanya mengharapkan mardotillah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai persoalannya. Beda dengan orang muhsinin. Beda. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa inna yarak. Orang ihsan itu adalah orang yang beribadah pada Allah seolah-olah bahwa Allah itu melihat dia. Tapi ketika dia yakin bahwa orang yang beribadah pada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Tapi ketika dia yakin bahwa dia tidak mampu melihat Allah, ya, dia yakin bahwa Allah yang melihat dia. Makanya kan ada muraqabatullah, ada pengawasan CCTV dari Allah, ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dia dengan Allah. Bahwa Allah itu sangat dekat dengan urat lehernya. Dia merasakan. Jadi orang ihsan itu dia gak butuh motivasi. Apalagi orang muttaqin, orang bertakwa, dia gak butuh motivasi. Yang dimotivasi itu adalah orang beriman. Karena memang iman itu fluktuatif. Iman itu pasang surut. Sehingga kemudian orang yang beriman maka dia selalu terkoneksi dengan amal solehnya. Setiap orang beriman harus produktif dengan kebaikannya. Kenapa kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa khairun nas anfa'u linnas. Manusia yang the best dalam hidup ini adalah orang yang di samping dia punya ibadah secara individual, dia membangun kesolehan secara individu, soleh nafsi, kesolehan secara individunya. Lalu dia meningkat menjadi ghairil muslim li ghairi. Dia menjadi orang yang punya kemampuan menghadirkan karya-karya ibadah-ibadah amal soleh yang kebaikan itu dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Itu orang terbaik. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian kenapa setahun sekali Allah hadirkan Ramadan, itu memberikan motivasi secara spiritual kepada kita agar kemudian kita selalu memperbaharui tajdidul iman. Kita harus memperbaharui terus keimanan kita. Karena setiap hari ini iman itu tergerus, iman itu tererosi, terkikis. Seluruh kehidupan kita itu selalu berhubungan erat dengan persoalan keimanan. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu ada 70 cabang sampai lebih. Dan cabang iman yang paling rendah itu adalah seseorang menyingkirkan duri dari jalan agar kaki orang tidak tertusuk duri, tidak luka, tidak berdarah. Menyingkirkan paku pecah beling dari jalan itu agar ban sepeda motor tidak kempos, agar ban mobil kemudian tidak kempos, maka memindahkan duri, paku pecah beling dari jalan yang dilalui manusia, itu adalah iman yang derajatnya, tingkatannya paling bawah. Maka kemudian ketika kita interaksi dengan Allah, interaksi dengan manusia, ini hubungannya dengan iman terus. Interaksi kita dengan sesama manusia. Maka ketika terjadi problem dalam kehidupan kita, iman itu mulai down. Orang ada melakukan kemaksiatan, dosa, pelanggaran, imannya pasti turun. Pasti.
Kenapa kemudian Ramadan itu syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Kenapa Allah turunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan? Lebih spesifiknya lagi Allah turunkan Al-Qur'an itu Lailatul Mubarak, Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir, di malam yang ganjil yang disebut dengan malam keberkahan, malam kemuliaan. Disitulah Allah turunkan Al-Quran. Di samping Al-Quran itu hudan, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dia menjadi penjelas dari proses petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dia menjadi pembeda. Maka kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat kedua itu Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Ya. Sampai ketika disebut nama seseorang yang sampai takuti, yang sampai sungkani, drodokkan hati sampean. Menyebut lawan jenis, ya pada masa lalu pernah ada singgah di hati kita, kan kadang-kadang ketemu hati kita kan ada ada getaran. Nah ketika orang beriman disebut nama Allah bergetarlah hatinya, getarannya berbeda-beda, frekuensinya berbeda-beda, tegangannya beda-beda, tergantung kembali kepada quwwatul iman, kekuatan iman, standar iman orang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Qur'anul Karim, zadatum imana, bertambahlah kualitas keimanannya. Jadi tiap hari itu orang menjalani kehidupannya, iman itu tererosi, iman itu terkikis. Ketika dia punya masalah dengan orang tuanya, imannya jadi masalah, mulai turun. Ketika dia punya masalah dengan mertua, imannya turun. Ketika dia punya masalah dengan istri, masalah dengan suami, imannya turun. Ketika dia punya masalah dengan tetangga, imannya mulai turun. Ketika dia punya masalah dengan relasinya, turun. Ya. Ketika dia sudzon sama tampil masjid, turun imannya. Ketika dia menebarkan berita hoax, turun imannya. Buhtan, fitnah, turun imannya. Ghibah, turun imannya. Terus begitu. Selalu berhubungan dengan iman aktivitas kita ini. Maka salah satu di antara cara untuk menaikkan voltase keimanan kita itu adalah sima'il Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quranul Karim, bertambahlah keimanannya. Makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena Ramadan ini berkumpullah kebaikan ini. Makanya orang semangat. Orang semangat. Selesai tarawih mulai kemudian orang berkumpul di masjid, entah itu mik dalam atau mik luar, sampai orang kemudian banyak grundel, ya ngaji sih ngaji, tapi sudah jam sekian, orang sebentar lagi kan mau tidur, bangun, mau masak dan seterusnya, kan terganggu dan seterusnya, banyak begitu. Semangat sekali, coba sampai perhatikan sudah, Syawal, habis sisa ada orang ngaji nggak di masjid? Nggak ada, masjidnya dipadamkan, malah diusir sama marbotnya, cepat mau dimatiin, mau dikunci, saya mau pulang, dari tadi saya nunggu terus masjidnya. Beda dengan Ramadan. Ya. Allah turunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Al-Quran dibaca luar biasa. Di antara sarana menghadirkan atau kemudian menaikkan
frekuensi iman kita adalah mendengarkan Al-Quran. Baca, mendengar saja bisa naik, apalagi kita membaca. Apalagi kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai wasilah untuk mengharapkan keberkahan dari Allah melalui Al-Quran tersebut untuk menyelesaikan problematika kehidupan kita, apapun masalahnya. Makanya kemudian di dalam surat Al-A'raf 204 Allah menjelaskan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kalian diperdengarkan, dibacakan kepada kalian Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, kupingnya itu dengarkan. Wa ansitu, dia fokus konsentrasi, hati dan pikiran menyatu, naikkan kepada Allah. Semuanya kembalikan kepada Allah. Apa susahnya bagi Allah? Kun fayakun, selesai. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Seluruh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Rasulnya wafat, nabinya meninggal, wafat, Nabi Isa dinaikkan ke langit, mukjizatnya hilang semua. Nggak ada, nggak tertinggal. Beda dengan Al-Quran, mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullahnya sudah meninggal hampir 1500 tahun yang lalu, sampai sekarang eksis Al-Quran itu. Sampai hari kiamat, Al-Quran itu tetap terpelihara keorisinalannya, keasliannya terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang menjaga Al-Quran. Allah menggunakan dhamir kata ganti nahnu, kami. Bukan berarti Allah itu banyak, Allah itu satu. Nahnu itu bahasa halus. Pada malam yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kami. Padahal dia sendiri yang bicara. Dia melibatkan auden, kami, kita semua. Allah itu memiliki Asmaul Husna, 99 nama. Makanya menggunakan kami. Jadi Allah melibatkan malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Laul Mahfuz wal bendaharaan Allah di langit sana, ya. Lalu kemudian turun ke as-sama dunia 30 juz. Lalu as-sama dunia turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 23 tahun. Step by step, sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan, Nabi nggak bisa jawab, turun mereka Jibril bawa, iki jawabannya Rasul. Ada hukum apa-apa, turun bawa sampai kepada Nabi. Nabi menghafal Al-Quran. Tiap Ramadan Jibril datang, Rasulullah menyetor hafalannya kepada Jibril. Rasulullah mengajarkan pada para sahabat, "Uktub fi hada", tulis Al-Quran ini di pelepah korma, di bebatuan, di tulang, di ini semua tulis. Banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Bahkan di Bir Mauna pada kasus Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi pembunuhan yang sangat tragis. 70 penghafal Al-Quran dibantai dengan sadis. Itulah kemudian Umar bin Khattab memberikan saran agar Al-Quran itu dibukukan. Jadi satu kitab. Karena penghafal Qurannya kalau meninggal semua, sopo yang menjaga keaslian Al-Quran. Karena membaca dengan menghafal itu nggak sama. Coba orang buta sudah hafal Quran, sampai melek, nggak hafal Quran, sampai baca ditegur sama orang buta. Orang buta lagi tidur gitu, sampai ngaji, keliru. Ya itu fatah bukan kasro itu. Kurang nunnya, ada tambah nunnya itu. Disebutin. Kenapa? Fisud tuh, dia hafalnya di dada. Kita baca, mata kita terahum. Min plus silinder. Penerangan gak jelas. Ya, ini nun apa ta ini? Titiknya 1 apa 2? Mulai sudah. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari takmir ini memberikan tema ini, masih adakah Ramadan di hatimu? Ya, ini memberikan satu signal kepada kita bahwa
Jangan sampai nilai-nilai kebaikan di Ramadan itu menguap begitu saja, berlalu begitu saja. Perlu kita pertahankan. Karena memang meraih suatu prestasi itu mudah. Tapi mempertahankan prestasi itu yang susah, sulit, berat. Karena banyak di antara kita, orang sering menyebut Ramadaniyun, hamba Ramadan. Orang menjadi hamba, menjadi orang baik, soleh ketika di Ramadan. Berlalu Ramadan, kembali kepada komunitasnya, kembali kepada kebiasaannya. Ya Ramadan kan sudah nggak ada, pergi sudah. Ya sudah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita banyak hal. Nah, hasil oleh buah dari perjalanan spiritual kita di Ramadan itulah kemudian digunakan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Karena problematika kehidupan 11 bulan ke depan itu jauh lebih kompleks, jauh lebih komplit, jauh lebih berat. Masalah yang kita hadapi yang kemarin dengan masalah yang kita hadapi ke depan itu jauh lebih berat yang ke depan ini. Urusan persoalan dunia saja, urusan masalah negara ini orang sudah ramai sudah, di medsos saling serang menyerang sudah. Ya, ke depan ini banjir darah lah, inilah, itulah. Gambarannya sudah ngeri. Gambaran sudah ngeri. Ya. Kalau kemarin saja 800 orang lebih meninggal. Anggota KPPS meninggal. Nggak boleh diatopsi. Padahal semua kematian yang dicurigai itu polisi harus melakukan otopsi untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Nggak boleh. Sekarang ini lawannya lebih bahaya lagi, dianggap berat ini. Ya. Akhirnya apa nanti yang terjadi? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Nah, itu artinya gambarannya bahwa ke depan ini persoalannya lebih pelik lagi. Ujian keimanan kita ini, ujian kesabaran, ujian-ujian yang lain ini semakin berat. Nah, Ramadan kemarin itu menjadi bekal buat kita. Sehingga perjalanan Syawal dan seterus ke depan ini, mudah-mudahan kita diberikan stok keimanan yang bagus, stok amal soleh, stok kebaikan dan seterusnya, agar kita bisa mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan problematika kehidupan kita ke depan ini. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sampaikan persoalan atau menyangkut tentang masih adakah Ramadan di hatimu. Ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, kritik, saran, masukan, saya persilakan. Monggo. Saya bertanya tentang hal pasca setelah Ramadan ini, di mana kan ada proses waktu, di mana berikutnya adalah dia ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman. Jadi seluruh puasa itu adalah untuk orang yang beriman. Sedangkan prosesnya adalah ini puasa dan amal soleh yang di dalamnya. Dan waktunya adalah jangan lakukan berbagai. Saya menyaksikan pribadi saya sendiri, kalau di dalam bulan Ramadan itu antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah berjamaah sekalipun di dalam bulan Ramadan dia akan sholat tarawih. Bahkan pada waktu ramai yang sudah Quran di musola di seluruh masjid semuanya terkumandang sangat serentak dan sangat banyak sekali. Namun kenyataannya sehabis di bulan Ramadan ini banyak sekali masjid pasca Ramadan ini masjid banyak yang kosong di pedesaan, musola pun juga kosong, bahkan yang jadi muadzin dan imam banyak orang-orang itu saja dan orang-orang yang sudah organnya, bahkan orang yang sudah senja usianya.
Lalu di mana anak-anak pemuda itu? Yang saya tanyakan adalah ciri yang paling fundamental atau tanda-tanda puasa semua itu diterima oleh Allah pasca Ramadan itu Islam. Dan yang kedua, perihal keyakinan. Ini juga sering terjadi di kalangan masyarakat kita terkait penetapan satu Ramadan. Bukan saya menyalahkan yang pakai hisab ataupun yang pakai ru'yatul hilal ataupun penetapan yang ditetapkan oleh presiden itu sendiri. Mohon dijelaskan agar kita tidak terombang-ambing karena memang kita sebut pemerintah atau informasi bukan itu dia, namun keyakinan dan yang ditetapkan lagi kan harus melihat ru'yatul hilal, artinya melihat tidak bulan sabit secara terang dan tanpa gangguan alat bantu tertentu. Seperti misalnya kalau tidak menyaksikan hilal bulan sabit maka genapkanlah 30 hari puasa. Nah, sedangkan kemarin tidak nampak hilal. Mohon dijelaskan. Baik, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jadi masalah input, proses, output dan seterusnya, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa proses Ramadan itu kan orang-orang beriman yang diseru, ya, orang-orang beriman yang dipanggil. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sami'na wa ta'na, ya, sami'na wa ta'na. Dia dengar, dia taat untuk menjalankannya. Nah, di dalam keimanan orang ini yang variatif. Tidak semua orang punya keimanan yang sama, ya. Tingkatan imannya berbeda-beda. Ada yang imannya kemudian ada sahabat saya menyampaikan, mohon maaf Ustaz, sejak saya akil balik ini, saya melaksanakan puasa itu merasa ada suatu keterpaksaan. Saya melaksanakan ibadah puasa itu merasa ada keterpaksaan untuk harus puasa. Akhirnya kemudian nilai-nilai keinginan manusia syahwat ini, mau makan, mau minum apa, merasa terbelenggu dirinya. Saya merasakan itu tadi. Tahun yang lalu saya merasa bahwa baru tahun ini puasa saya paling ikhlas, katanya dia. Ya, saya tidak merasakan seperti tahun-tahun sebelum sejak saya akil balik, di mana saya beribadah merasa sangat terpaksa. Itu merupakan bagian dari gambaran iman seseorang. Ya. Gambaran iman seseorang. Iman seseorang ini dia berproses. Dia berproses. Nanti kemudian ada hidayah juga. Proses dia beriman ini dengan ilmu dan berbagai macam pelengkap-pelengkap yang lainnya. Lalu kemudian hidayah itu menjadi proses untuk didapatkan oleh seseorang. Maka bahasa yang disebutkan Allah dalam Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Tidak pakai langsung tattaqun, pakai la'allakum. Seluruh ulama mengatakan la'alla itu adalah satu proses kesungguh-sungguhan yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman itu sehingga dia bisa mencapai derajat muttaqin. Jadi tidak serta-merta orang beribadah, beramal soleh langsung jadi takwa, enggak. Prosesnya berat. Makanya bahasanya la'allakum, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasamu, dengan tilawatil Qur'anmu, dengan sholat qiyam di Ramadan atau sholatul tarawihmu, dengan sedekahmu, dengan zakatmu, dengan kebaikan-kebaikan ibadah-ibadah amal soleh, semuanya itu la'allakum tattaqun, supaya kau menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian kita ini nggak tahu jaminannya. Di zaman Rasulullah ada sahabat hafizul Quran murtad gara-gara tertarik dengan kecantikan seorang wanita musyrikin. Hanya dengan kecantikannya dia hafizul Quran. Dia tinggalkan Islam. Bisa bayangkan itu standar kualitas
keimanan yang dimiliki oleh para sahabat. Pertanyaannya, apakah sahabat tidak bermaksiat? Apakah sahabat tidak berdosa? Nggak ada jaminan. Yang maksum itu hanya Rasulullah, hanya para nabi. Seluruh nabi maksum, nggak punya dosa. Karena mereka dimonitoring langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah langsung ditegur, turun ayat. Rasulullah kemudian melakukan satu kesalahan, turun ayat menegurnya. Habis dari rumahnya Ibunda Hafsah minum madu putih, begitu datang ketemu Ibunda Aisyah karena malamnya jatahnya Ibunda Aisyah, ya. Begitu mencium Ibunda Aisyah, bibir ketemu bibir, ini kok aromanya aroma madu putih. Nggak ada madu saya yang punya madu putih kecuali Hafsah. Lah sampai dari rumahnya Hafsah. Kan malam ini jatah saya Rasulullah. Kata siapa saya dari rumahnya Hafsah? Enggak. Lo sampai aroma mulutnya, ya, madu putih. Enggak, saya nggak minum madu putih. Ya. Nabi nggak ingin adanya pertengkaran. Orang wanita jangan dilawan. Ya, diam sudah. Katanya Ustaz Salati, pokoknya kalau udah wanita bilang pokoknya, wah nggak bisa sudah. Ya, setan sudah itu. Kalau sudah pokoknya, sampai ngomong kayak pokoknya, wah semua keluar semua. Ya, makanya Nabi memilih untuk diam, Nabi untuk berkelit. Bahkan kemudian Nabi memberikan suatu sikap, suatu pernyataan untuk meyakinkan dia. Oke lah kalau gitu, saya haramkan madu putih. Turunlah ayat di surat Talaq itu. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ahalallahu lakum. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan madu putih yang telah Allah halalkan bagi kalian? Ditegur langsung. Lah kita manusia ini berzina, masa ditegur sama Allah? Turun ayat, nggak ada. Malaikat Jibril datang, nggak ada. Korupsi, ya, nyolong, begal, ini itu semua nggak ada. Kenapa kemudian sahabat Ali dengan Muawiyah perang dalam perang Siffin? Berapa banyak sahabat yang terbunuh? Padahal seluruh sahabat dijamah surga. Orang ahli surga saja sudah ada jaminan saja saling membunuh. Padahal hadisnya jelas, al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau yang membunuh jelas masuk neraka." Karena memang dari awal dia sudah niatkan mau bunuh orang. Lah yang terbunuh pada sami mawon, kata Nabi. Yang terbunuh ini juga punya niat membunuh juga, cuman kedahuluan terbunuh, maka nggak sempat membunuh. Dua-duanya masuk neraka. Ya, dengan peristiwa peperangan terjadi antara Ali dengan Muawiyah itu, apakah kemudian kita menyatakan bahwa mereka ini masuk neraka? Padahal sahabat, Nabi sudah bilang, sahabat seluruhnya masuk surga. Bukan dalam surah At-Taubah ayat 100 itu. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah sudah ridho pada sahabat, sahabat pun ridho sama Allah. Bahkan khusus pasukan Badar, dosa besar apa saja mereka lakukan, Allah telah jaminkan mereka surga tempatnya. Ya, sampai ada sahabat yang membocorkan informasi Fathul Mekah itu. Ya, itu untung sahabat yang ikut dalam perang Badar, kan hampir dibunuh oleh Umar itu. Ya Rasul, izinkan, tak penggal batang lehernya. Kurang ajar, bocorkan. Kata Nabi, jangan. Ya, Ahlul Badar ini, dia dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Tapi sahabat makonya bukan Nabi dan Rasul, tetap mereka manusia, di mana mereka tidak ada jaminan dari kekiluran dan kesalahan mereka. Ali dan Muawiyah perang itu karena ijtihad dia mereka masing-masing. Makanya bahasa ijtihad itu, imam yang berijtihad yang benar dapat 2 kebaikannya, imam yang berijtihad salah dapat 1 kebaikan. Nanti pertanyaan tentang masalah hisab dan ru'yatul hilal, itu kembali pada ijtihad dia. Kata Muawiyah, Ali, kamu gak bisa dibayat. Dudukan dulu persoalannya. Utsman bin Affan ini keluarga saya. Siapa yang membunuh dia? Ayo. Jangan seenaknya mau dibayar jadi pemimpin. Suasana tenang dulu. Kata Ali, ya gak bisa. Untuk menyelesaikan kasus kriminalitas ini harus ada pemimpin.
Powernya harus ada. Angkat dulu saya jadi khalifah, baru tak usut. Kan ijtihadnya sama-sama benar itu. Terjadilah peperangan. Sama dengan perang Jamal, menantu dengan mertua. Ali berperang dengan ibunda Aisyah. Jadi mereka adalah orang-orang beriman yang kualitas keimanan mereka seperti itu saja masih melakukan kesalahan. Apalagi kita. Hanya dengan Ramadan ini satu proses. Dengan iman kita yang seperti ini, ibarat tebu itu, ya, airnya sudah diambil, sudah. Tinggal ampas-ampasnya kita, iman kita ini. Kan mudah sekali. Buzzer-buzzer itu ya, orang Islam enggak? Ade Armando dan yang lain itu. Ya orang Islam itu. Tapi karena nilai materi, nilai uang, mereka bisa jual agama. Ya itulah manusia. Maka proses Ramadan ini harapannya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Namanya mudah-mudahan, belum pasti. Makanya kita ini orang bertakwa atau tidak, ya maka kemudian ciri yang fundamental katanya beliau tadi. Ciri apa yang fundamental? Seseorang Ramadannya diterima, seseorang umroh hajinya diterima dan seterusnya. Ya, ciri fundamental adalah proses sesuatu menjadi lebih baik lagi. Semua ibadah yang dilakukan orang itu, ya, masalah diterima tidak terimanya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Imam Syafi'i sampai memberikan suatu statement, andai kata seluruh ibadah yang saya lakukan itu, saya tahu Allah terima atau tidaknya, saya mohon, walau dengan satu ibadah yang Allah terima, saya minta saya dimatikan sekarang. Itu orang keimanan, kualitas, kesolehan, ketakwaan, kemuliaan, keilmuannya Imam Syafi'i seperti itu. Artinya nggak ada orang tahu ibadah yang dilakukan itu diterima atau tidak. Ya, yang terpenting adalah proses jalan yang kita lakukan untuk melakukan ibadah tadi itu sesuai dengan standar. Ya, satu iman, yang kedua ittiba'ul rasul, mengikuti contoh Nabi. Itu syarat diterimanya amal seseorang. Itu syarat. Prosesnya begitu. Ya. Secara prosesnya begitu. Bahwa orang kalau dia beriman, maka ketika dia melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh, pasti diterima. Nabi mengatakan, ketika orang-orang yang dia tidak beriman, tapi dia beramal soleh, dia melakukan kebaikan, yaitu orang-orang non-muslim, ya, yang membantu terjadi gempa bumi, longsor di mana-mana, mereka gelontorkan materi yang tidak sedikit, bantu orang-orang, kebaikan dia itu, ya, di dunia Allah berikan dia makan karena kebaikan dia lakukan. Allah berikan dia kekayaan materi karena kebaikan dia lakukan. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala. Orang beriman, dia melakukan kebaikan di dunia ini, Allah berikan dia makan karena kesolehan kebaikannya, di akhirat pahalanya jelas. Ini adalah indikator bahwa orang beriman itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'ul rasul, ibadah itu harus mengikuti contohnya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi itu teladan terbaik. Kiblat kita itu dalam beribadah adalah Nabi. Karena Nabi itu adalah perpanjangan keinginan dari Allah. Nah, kalau kita kemudian ikut selain Nabi, maka kemudian ibadah jadi bermasalah. Nah, bagaimana mengikuti Nabi? Nah, ulama lah sebagai warasatul anbiya'nya. Ya, ulama yang mana? Ya, ulama yang soleh, bukan ulama yang su tentunya. Gitu. Jadi proses, ya. Jadi kita berharap, ya, harapannya bahwa dalam menjalankan Ramadan kemarin itu kesolehan seseorang itu terbentuk. Kalau orang terbentuk kesolehannya, maka kemudian dia punya kesadaran sendiri untuk beribadah, beramal soleh. Ya, makanya kemudian bukti yang sangat nyata seperti yang ditanyakan tadi. Ramadan kok semua semarang mesti di mana-mana ibadah, ya, tilawah Quran dan seterusnya. Setelah pasca Ramadan ini kok kemudian melempem. Ya begitu. Proses orang tidak sama masalahnya. Hidayahnya juga tidak semuanya datang.
Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian memperkuat lagi tentang hisab dan ru'yatul hilal. Ya. Memang Nabi nggak memberikan satu standarisasi. Nabi hanya memberikan tingkat keilmuan saja dengan perintah yang sama. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah saat kamu lihat bulan hilal. Ya, bulan melengkungi hilal. Berpuasalah 1 Ramadan di saat kamu lihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah 1 Syawal Idul Fitri kamu di saat kamu melihat hilal. Bahasanya melihat, ya. Ru'yatul hilal, melihat bulan. Ya. Nah, ru'yatul hilal ini, melihat bulan ini, tingkat proses dari suatu peradaban, suatu zaman ke zaman berikut itu kan tak pada. Tak pada. Zaman Rasulullah itu kan nggak ada teropong, ya, dengan berbagai macam jenis dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kemudian Rasulullah dan para sahabat tidak mampu? Ya, bukan statement itu yang diharapkan sebenarnya. Tingginya hilal itu tidak ada standarisasi yang diberikan oleh Nabi. Bukan sudah dalam hadis, nggak pernah ada. Nabi menyebutkan tinggi hilal sekian derajat, maka masuk dalam kategori hilal itu nampak. Nggak ada. Itulah kenapa ulama berbeda pendapat. Ya. Imkanu ru'ya dengan wujudul hilal itu kenapa berbeda? Kenapa pakai ru'yatul hilal dengan hisab? Semuanya satu kesatuan. Orang NU dulu itu pakai hisab. Pakai hisab dulu. Buka kitab-kitab klasik dan ulama-ulama sesepuh mereka dulu itu pakai hisab. Sama dengan Muhammadiyah. Sebenarnya ru'yah dan hisab itu dua hal yang tidak bisa terlepas, tidak bisa dipisahkan. Nah, bila kemudian ijtihad itu berbeda, ya sudah, ijtihad benar dapat 2, salah dapat 1. Selesai persoalannya. Apanya yang dipertentangkan? Beda kalau zamannya Soeharto. Nggak ada orang berbeda puasa ya, Idul Fitri, Idul Adha berbeda, nggak ada. Coba berbeda. Datanglah TNI ke rumah, ke kantor, dihajar semua. Harus sama. Pertanyaan presidennya mampu enggak kira-kira menyamakan semua? Kan sejak itu kan nggak ada. Pergantian presiden kan mulai tidak ada penyamaan. Maka kembali kepada persoalan-persoalan yang menjadi sesuatu wilayah ijtihadiyah, sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Kita mengajak orang untuk sama dengan kita itu nggak bisa. Sama nggak bisa. Itu wilayah ijtihad. Semua furu'iyah, ya, semua furu'iyah cabang dari Islam ini di situ wilayah orang berbeda pendapat. Maka tasamuh, harus saling menghargai. Ya, harus saling menghargai. Usuliyah saja, hal-hal yang pokok saja orang masih berbeda. Ya, orang usul tauhid akidah saja itu orang masih berbeda dalam beberapa wilayah. Apalagi kalau menyangkut furu'iyah. Nah, penentuan 1 Ramadan dengan 1 Syawal dengan 10 Dzulhijjah ini adalah merupakan wilayah ijtihadiyah. Ya, wilayah ijtihadiyah. Kenapa? Karena itulah kemudian jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang perlu diperbesarkan. Ya. Kalau mau menang-menangan, ya, persoalannya bukan masalah menang-menangan. Benar atau salah dan tidaknya, ya. Persoalannya adalah ya, bagaimana agar kemudian kita punya keluasan hati untuk menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan kaum muslimin. Jangankan sekarang, di hadis Bukhari, buka itu, hadisnya panjang sekali. Ya, Ahlus Syam, penduduk Syam itu sholat Idul Fitrinya berbeda dengan penduduk Madinah. Ya, malam Jumat itu Ahlus Syam, penduduk Syam itu sudah melihat hilal nampak.
Madinah belum tampak. Makanya orang Ahlu Syam itu lebarannya di hari Jumat. Nyampe di Madinah esoknya Sabtu, loh, kok di Madinah baru Idul Fitri? Bingung, kaget mereka, kok bisa berbeda? Kami di Syam sudah melihat, Madinah belum melihat. Akhirnya kemudian sholatnya berbeda. Zaman dulu sudah ada, perbedaan sudah ada, dan nggak bisa disatukan, ya, nggak bisa disatukan. Kenapa? Likuli rasul, tiap kepala itu punya pandangan beda-beda, ya, punya pandangan beda-beda. Dari berbagai macam organisasi itu, mau nggak mereka menyatukan persamaan? Kira-kira bisa nggak? Mau dipakai standarnya apa? Imkanur ru'yah apa wujudul hilal? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, Persis Bandung menggunakan wujudul hilal apa? Imkanur ru'yah. NU pemerintah pakai imkanur ru'yah, Muhammadiyah pakai wujudul hilal. Ya, jadi nggak ada sama. Kenapa? Karena Nabi nggak memberikan satu standarisasi. Hilal itu muncul berapa derajat, baru sudah disebut dengan melihat. Maka ada yang melihat dengan mata telanjang. Kalau mata telanjang tidak mampu, jelas persoalannya. Karena hujan, karena mendung yang tebal, karena awan tebal, bla 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 bla, ya, karena urusan persoalan alam, maka genapan Sya'ban menjadi 30 hari. Besoknya pasti Ramadan, 1 Ramadan. Begitu. Nah, melihat itu juga kuwatul ilm, melihat dengan kekuatan ilmu. Bukan dalam surat Ar-Rahman itu. Bagaimana kemudian Allah beri tantangan kepada seluruh makhluk jin dan manusia. Kalau bisa menembus langit dan bumi ini, lakukan. Lah menembusnya pakai apa? Kuwatul ilm, dengan kekuatan ilmu. Orang pergerakan matahari, bulan sudah dihitung. Ya, sudah dihitung. Bahkan beredar kalender yang sudah sekian lama, tahun berapa ratus tahun yang lalu itu sudah dihitung ternyata kemampuan ulama-ulama di masa lalu itu. Dan sampai sholat masuk sekarang Isya sudah jam sekian, sampai pakai apa? Pakai hisab apa pakai ru'yatul hilal? Subuh, duhur, asar, maghrib, Isya, pakai apa sampean? Tanggal ini, bulan ini, tahun ini terjadi gerhana matahari total, gerhana matahari separuh, gerhana bulan. Sampai pakai ru'yatul hilal apa? Ru'yatul syam, ru'yat matahari apa? Sampai pakai hisab. Loh, kan sampai kok gak mempermasalahkan? Ya, kan selama ini kan kita pakai hisab itu. Akan terjadi gerhana sekian tahunnya akan datang, sudah dihitung, ya. Kejadian terjadi. Apalagi kemarin didahulu dengan gerhana matahari. Ya. Sudah dihitung, diketahui. Itu enggak pakai mata lihat gini. Enggak, pakai hisab. Makanya ya, orang-orang beriman itu dengan orang berilmu itu jauh satu tingkat di atasnya. Ya. Jauh satu tingkat di atasnya. Itulah penting kenapa kita hadir di majelis taklim, belajar, berguru, ya, entah itu face to face, ya, berduaan, bertatap mata dengan gurunya langsung, atau hadir di pengajian-pengajian umum dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk memberikan wawasan keilmuan pada kita, sehingga kita punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang jauh lebih luas lagi, tidak sempit, tidak jumud, ya, seperti katak dalam tempurung. Jadi kalau orang masih mempersoalkan tentang hal-hal tanggal 1 Ramadan, itu orang yang nggak belajar fikih. Kalau belajar fikih pun dia masih terkontaminasi dengan madhabnya, terkontaminasi dengan organisasinya, terkontaminasi dengan kepentingannya. Ya, kalau dia sudah paham itu, dia punya dada yang luas, insya Allah dia paham bahwa itu adalah wilayah furu'iyah, wilayah yang boleh orang berbeda pendapat. Ya. Tinggal kemudian ke depan itu bagaimana para ulama duduk bersama menyatukan persepsi atau hal-hal yang lain atau tidak, itu kembali kepada ulama. Mau enggak kira-kira ulama NU Muhammadiyah kumpul ketemu, Al-Irsyad, Persis semua kumpul ketemu, ya,
tidak membicarakan perbedaan, membicarakan ke depan itu umat kayak gimana. Mau apa enggak? Ya, lihat ustadz-ustadz kiai di Facebook saling nyerang-menyerang, di YouTube saling serang-menyerang, merasa lebih benar, merasa lebih organisasinya, kelompoknya lebih soleh, lebih ahlu jannah, yang lain neraka. Kapan kita bisa bersatu? Nunggu Imam Mahdi dulu. Jemaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita pertemuan perdana di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan, kemuliaan dalam proses-proses seperti belajar ini. Semoga kita menjadi orang lebih baik lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.